Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Saya percaya semuanya dalam keadaan baik dan sehat karena Tuhan, Allah yang telah memelihara hidup kita hingga pada pagi hari ini. Amin. Kita bersyukur bahwa kita sudah sampai di tahun yang baru ini, di minggu pertama, di minggu yang kedua di tahun ini. Dan kita bersyukur bahwa kita percaya bahwa Allah yang sama yang telah menyertai kita di tahun yang lalu, juga Allah yang sama yang akan menyertai kita di tahun ini. Amin. Jadi kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu cemas, sebab Allah kita, Allah yang memelihara, menyediakan apa yang kita perlukan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, buat hari yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami percaya Engkau memberkati hari ini. Kami percaya Engkau yang memberikan kekuatan yang baru hari ini. Engkau yang memberikan kami sukacita yang baru hari ini. Dan kami percaya kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru. Kami tidak perlu khawatir dengan apa yang kami hadapi di depan kami Tuhan. Sebab Engkau Allah yang menyertai kami. Engkau Allah Immanuel yang selalu menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada pagi hari ini kami mau memuji Engkau Tuhan. Menyembah Engkau dengan segenap seluruh umat-Mu dimanapun berada dan di tempat ini. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Tanpa bekerja, apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Tuhan sediakan. Yang percaya katakan saat kau perlu Tuhan. Amin. Saat kau minta Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya,
apalagi kita kesayangannya. Tuhan beli, Tuhan sediakan. Oh, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan amin. percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan saat kau perlu, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Engkau Allah yang lebih dari cukup. Kau Tuhan lebih dari cukup. Kau Tuhan lebih dari kata, janjimu pasti terjadi. Saat kau perlu Tuhan tahu, Saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Oh, saat kau perlu, haleluya, amin. Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan saat bersyukur, saat bersyukur Tuhan saat bersyukur, saat bersyukur Tuhan berkati. Haleluya. Sungguh kami percaya, sungguh kami percaya Tuhan, Kau Allah yang memberkati. Haleluya, kami bersyukur. Haleluya, Engkau Allah yang menyediakan yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih sebab Engkau Allah yang layak disembah, sebab Engkau layak dipuji Tuhan, Raja di atas segala raja. Sebab Kau yang layak Tuhan, sebab Kau yang layak Tuhan. Oh, kami sembah, kami puji. Haleluya, haleluya.
kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Hosana, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Haleluya, Tuhanmu layak dipuji. Oh, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Haleluya, termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan-Nya. Hosana, mari angkat tanganmu kata, layak dipuji, disembah, haleluya, amin, selamanya. Nama-Mu besar dan mulia, layak dipuji, disembah. Hanya Engkau yang layak disembah Tuhan. Amin. Termulia. Hosana bagimu Tuhan. Hosana. Angkat suaramu, angkat hatimu, sembah Dia. Hosana bagimu Tuhan. Hosana. Sekali lagi Hosana. Hosana, Hosana. Hosana, Hosana. Sekali lagi Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, haleluya, selamanya. Termulia nama-Mu besar, nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar, termulia. Haleluya, mari sembah Dia, sebab Dia yang layak disembah. Kami sembah, haleluya.
atas segala raja. Haleluya, 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 haleluya. Engkaulah satu-satunya Allah yang menjadi sesembahan kami. Engkau satu-satunya Allah yang menjadi Tuhan kami. Engkau satu-satunya Allah yang menyertai hidup kami. Hanya Engkaulah Allah yang kami sembah pada pagi hari. Nama yang berkuasa, nama yang heran, nama yang ajaib. Satu nama yang berkuasa, namanya Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus memuji nama-Mu. Kami terus memuliakan Engkau. Kami terus bersorak-sorak bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap bersorak bagi nama Tuhan. Bersama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorak bagi kemuliaan nama Tuhan kita. Haleluya, saya percaya pada pagi hari ini ada sukacita. Amin. Sekali lagi berikan sukacita yang besar bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Dalam buku temukan sukacita. Amin. Dunia takkan sanggup untuk berikan segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Mari bersukacita, katakan Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Sekali lagi berikan sorak-sorak yang mulia bagi Tuhan kita. Haleluya. Kau ada mendampingi setiap langkahku, berikan ku kekuatan, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Amin. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang bersukacita, katakan Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Bertepuk tangan bersama-sama. Sama katakan oh 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 oh. Sama-sama katakan Kaulah sukacita. Amin. pengharapan dan kehidupan. Kau beri Kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya,
bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh menikmati sukacita di dalam Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan di dalam Engkau kami mendapatkan kekuatan yang baru. Sehingga kami boleh berkata, kami perlu Engkau Yesus. Jiwa kami haus akan Engkau Tuhan. Dan selalu menantikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku percayakan, diselebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kau satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup ini Tuhan. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, amin, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu Tuhan, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku hikmat-Mu. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus, yang hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus. Saya undang Bapak Ibu dalam berdiri semua, hanya Kau Yesus, Kau
Mari bersama katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan. Mari dengan iman katakan, Yesus, ya, amin. Hanya Engkau yang kami andalkan, lebih dari siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu hanya Kau yang ku andalkan. Selain tiada lain yang ku andalkan. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ini pengakuan kami di hadapan hadirat-Mu pagi hari ini. Tidak ada yang lain yang dapat kami andalkan di dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Engkau lebih dari apapun, Engkau lebih dari siapapun. Dan Engkau yang sudah buktikan kesetiaan-Mu sampai hari ini. Bapa, kami bersyukur kalau kami masih hidup hari ini. Kami bersyukur kami boleh ada di tahun yang baru. Kalau kami boleh melewati tahun yang lalu, melewati hari-hari kami, melewati musim-musim dalam hidup kami. Kami bersyukur karena ada Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Sebab itu untuk memasuki dan menjalani tahun yang baru ini, kami mau terus mengandalkan Engkau. Kami mau percaya kepadamu dan mempercayakan seluruh hidup kami, keluarga kami, bisnis usaha kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya janji firman-Mu. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harap dan percayanya kepada Tuhan. Jangan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak akan pernah mengalami panas terik, tetapi yang terus menghasilkan buah pada musimnya. Sekalipun dunia berkata akan datang masa-masa yang sulit tahun ini, tapi kami tetap percaya janji firman-Mu. Orang yang mencari Engkau, orang yang takut akan Engkau, orang yang mengandalkan Engkau, tidak akan kekurangan satupun yang baik. Dan kami bersyukur buat bukti kasih setia-Mu yang kami alami sampai hari ini. Sebab itu kami mau terus serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah hidup kami menjadi bukti kebesaran-Mu. Orang-orang melihat perbedaan yang nyata ketika mereka melihat hidup kami, melihat bagaimana tangan kuasa-Mu menolong kami, memelihara hidup kami, menyertai bahkan memberkati hidup kami. Kami bersyukur kepadamu pagi hari ini Tuhan. Dan biarlah setiap pujian, penyembahan, pengagungan kami boleh menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Tiba saatnya kami mau dengar firman-Mu, kami mau belajar lagi firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Yang siap dengar firman mereka katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Nah, bersyukur berterima kasih pada Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan. Kita boleh ada di tahun yang baru, di minggu yang kedua. Tentu tidak terlambat secara pribadi dan keluarga. Saya mengucapkan selamat tahun baru. Dan sebagaimana pujian yang kita naikkan bersama, biarlah di tahun yang baru ini
hati kita tetap percaya kepada Tuhan dan kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, menaruh harap dan percaya kepada Tuhan. Amin. Karena sekalipun dunia berkata hari-hari ini akan datang masa-masa yang sukar, tetapi di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Bukan berarti saya berkata hidup Bapak Ibu, hidup kita akan mulus di tahun ini, tetapi kita akan melewati musim-musim dalam hidup kita sebagaimana kita sudah lewati di tahun-tahun yang lalu. Kita akan hadapi bersama dengan Tuhan. Seperti ayat firman Tuhan yang saya berikan di renungan di tanggal 1 dari Mazmur 60 ayat 14 katakan bahwa bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara yang besar. Amin. Dan biarlah sepanjang tahun ini ada hal-hal besar yang akan kita lakukan bersama dengan Tuhan, bukan saja di dalam kebutuhan, keperluan pribadi kita, bukan saja di dalam rumah tangga kita, bukan saja di dalam bisnis, usaha, pekerjaan dan pelayanan kita, tetapi ada hal besar yang kita kerjakan bersama dengan Tuhan ketika kita menjadi orang-orang yang murah hati. Fokus tahun ini firman Tuhan mengingatkan supaya setiap kita orang-orang percaya, khususnya jemaat yang ada di Pelita Community, menjadi orang-orang yang murah hati. Sepanjang tahun ini kita akan terus belajar bagaimana seharusnya menjadi orang yang murah hati. Oleh sebab itu fokus tahun ini adalah hendaklah kamu murah hati. Nah, dari ayat di dalam Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-36, firman Tuhan berkata seperti ini. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Dan saya berdoa, saya berharap Bapak Ibu enggak bosan-bosan dengar kata murah hati. Karena berkali-kali seperti apa yang saya katakan, kenapa kita bisa bosan dengar firman Tuhan? Satu-satunya alasan yang saya fahami ketika saya merasa bosan dengar firman Tuhan berulang-ulang, itu adalah ketika saya nggak lakukan firman itu. Sehingga saya merasa tertuduh, saya merasa terintimidasi, saya merasa terhakimi. Padahal di dalam firman Tuhan, di dalam Tuhan tidak ada yang namanya penghakiman, tidak ada yang namanya tuduhan. Tapi sebaliknya, kenapa kita bisa merasa antusias, kita semakin bergairah mendengar kata yang berulang-ulang kita dengar. Mengapa hal itu terjadi? Karena hal itu sudah kita lakukan. Ketika kita melakukan sesuatu dan orang mengulangi berkata-kata tentang apa yang kita lakukan, itu akan membuat kita antusias. Kita semakin diteguhkan dan kita semakin bergairah untuk melakukannya. Betul atau betul Bapak Ibu? Tapi kalau sesuatu itu kita nggak lakukan, ketika orang nasihat itu terus, kita rasanya jadi bosan, terkadang kita malah bisa tersinggung, kita malah bisa marah. Tapi kalaupun ketika engkau dengar firman Tuhan dan engkau tersinggung, berkali-kali juga saya ingatkan, bersyukur kalau masih bisa tersinggung. Artinya engkau masih hidup. Rohanimu masih hidup. Dan kalau sudah tersinggung, walaupun berkali-kali juga saya katakan, saya ini nggak pernah menyinggung Bapak Ibu. Saya ini suka nabrak. Artinya ketika engkau tertabrak oleh firman Tuhan dalam tanda kutip, harusnya engkau bertobat. Dan engkau akhirnya melakukan apa yang Tuhan mau lakukan. Amin. Nah, firman Tuhan hari ini kita mau belajar dari fokus tahun ini, hendaklah kamu murah hati. Sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ini ayat firman Tuhan yang sangat singkat dan saya percaya baca sekali dua kali Bapak Ibu pasti akan hafal. Amin. Coba tutup mata sama-sama. Terus sebutkan ayat ini. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Oke? Tapi ada statement yang juga saya pernah ajar, jangan kita hanya sekedar menguasai ayat firman Tuhan, tapi biarlah firman Tuhan itu menguasai hidup kita. Amin. Nah, sekarang berdua-berdua Bapak Ibu.
ucapkan kalimat firman Tuhan ini sebagai nasihat bagi orang di sebelah kanan kirimu. Oke, silakan cari pasangan. Paling tidak dengan 5 orang. Ya, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Artinya Bapamu dan Bapakku itu sama, murah hati. Kemarin saya dengar satu kisah, ada seorang pengemis datang ke sebuah restoran dan dia minta izin kepada sang pemilik restoran untuk minta makanan. Akhirnya sang empunya restoran itu ngomong, oke, kalau gitu Bapak lewat saja pintu belakang. Nanti Bapak duduk, ada lantai di bagian belakang situ, silakan duduk di situ. Nah, nanti kalau ada makanan sisa, ya tentu masih cukup layak untuk dimakan dari meja pelanggan yang nggak habis, saya akan kasih ke Bapak. Dan akhirnya sang pengemis itu menunggu di lantai sambil duduk, dan nggak lama kemudian sang empunya restoran ini datang dengan membawa makanan sisa tadi. Nah, ternyata yang punya restoran ini orang Kristen. Jadi waktu dia serahkan makanan itu dan dia lihat pengemis ini mau makan, dia ngomong gini, jangan langsung dimakan, berdoa. Saya ajarin ya doa Bapa kami. Oke, akhirnya ikutin saya. Kalau Bapak nggak tahu, ikutin saya. Akhirnya dia ngomong ini, Bapa kami yang di surga. Pengemis itu ngomong, Bapak kamu yang di surga. Bukan Pak, Bapak kami. Ikutin ya Pak ya. Sorry, belum di silent kayaknya. Bapak kami yang di surga. Dia ngomong tetap, Bapak kamu yang di surga. Akhirnya berhenti, loh kenapa? Kok dari tadi saya ngomong Bapak kami, kamu selalu ngomong Bapak kamu. Akhirnya orang itu ngomong gini, karena memang Bapak kita beda. Loh kenapa gitu? Kalau saya ngomong Bapak kami, berarti kan Bapamu dan Bapakku sama. Nah saya percaya, ini pengemis ngomong, kalau Bapakmu dan Bapakku sama, pasti kamu gak akan memperlakukan aku seperti sekarang. Kamu pasti akan persilakan aku lewat pintu depan, kemudian kamu akan mempersilakan aku duduk di meja di mana kamu makan, dan kemudian kamu akan menghidangkan makanan yang sama yang seperti kamu makan. Itu artinya Bapak kita sama. Nah sekarang kan perlakuan kamu beda. Kamu suruh aku duduk lewat pintu belakang, duduk di lantai terus dikasih makanan sisa. Terus kamu ngomong Bapakmu dan Bapakku sama, beda. Bisa nangkep gak pesan dari cerita ini Bapak Ibu? Kadang kita nih jadi orang Kristen yang sok Kristen. Mau ngajarin orang hal-hal yang hanya retorika sebenarnya. Ngajarin doa Bapa kami, tapi kita memperlakukan hal yang sama. Kita memperlakukan hal yang beda. Ketika baca kisah ini, iya juga terkadang kita seperti itu ya. Tapi mari hari ini kita buka hati kita. Memang secara khusus ayat ini menasehati kita, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Nah kebenaran yang kita mau belajar hari ini, tentu sebelum saya akan berikan poin pentingnya, kita akan kupas satu persatu kalimat dari ayat-ayat ini. Kembali ke PowerPoint saya. Nah ayat ini dimulai dengan kata hendaklah. Nah bahasa Yunaninya adalah ginomai. Kalau pelafalannya ginom ahe. Nah, kalau memang dalam bahasa Indonesia kata hendaklah itu bukan kata perintah sih memang kalau bahasa Indonesia. Itu merupakan kata saran, kata nasihat. Beda kalau perintah itu pergilah,
kerjakanlah. Nah, tetapi ternyata kata hendaklah di dalam bahasa Yunani itu juga mengandung sebuah kata perintah. Yaitu bentuk imperatif. Kata perintah yang harus dijadikan, harus terjadi. Tadinya belum terjadi, tapi harus terjadi. Dan mengandung makna juga harusnya sesuatu yang terjadi harusnya secara refleks. Secara otomatis. Artinya nanti saya jelaskan sebelum satu poin lagi saya katakan bicara tentang murah hati itu apa. Dalam bahasa Yunaninya itu oiktirmone, artinya penyayang, punya belas kasihan yang lembut. Nah, seharusnya kita yang notabene-nya menamakan diri kita adalah anak-anak Bapa Surgawi, harusnya kita menjadi secara otomatis orang-orang yang murah hati. Karena apa? Karena Bapa kita murah hati. Nah, jadi hari ini kita mau belajar satu kebenaran, dan biarlah kebenaran itu memerdekakan hidup kita. Mengapa kita harus menjadi murah hati? Dan ini adalah sebuah perintah yang Yesus sendiri katakan. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 35, di situ nanti kita akan baca bersama-sama ayat-ayat ini. Itu adalah aplikasi tindakan nyata dari sikap murah hati itu sendiri. Jadi setiap kita, firman Tuhan mau mengingatkan kita. Sekali lagi seharusnya hal ini sudah terjadi sejak kita percaya Yesus. Tapi kalaupun tahun ini Tuhan mengingatkan gereja kita secara khusus, fokus tahun ini adalah hendaklah kamu murah hati. Nah, mengapa hal itu Tuhan mau ingatkan? Tentu satu-satunya alasan yang mau kita belajar pagi hari ini, tentu nanti kita akan belajar banyak hal tentang mengapa Tuhan mau kita murah hati. Yang pertama karena kita adalah anak Bapa Surgawi. Bukankah setiap kita selalu ngomong dengan bangga kita ini anak Tuhan. Dan kita ini orang yang punya agama yang satu-satunya hubungan dengan Tuhannya itu sangat dekat. Sehingga memanggil Tuhannya itu dengan sebutan apa? Bapa. Bukan dengan sebutan Allah Tuhan yang terlalu jauh sepertinya. Tapi kita memanggil Tuhan kita itu Bapa. Karena apa? Karena memang kita adalah anak-anak Bapa Surgawi. Yohanes pasal pertama ayat 12 katakan, tetapi semua orang yang menerimanya. Dan saya percaya saya sedang berdiri di depan jemaat yang sudah menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Kita baru saja melewati bulan Desember, bulan Natal, yaitu di mana 2000 tahun yang lalu Yesus datang ke dalam dunia sebagai seorang manusia dan kemudian mati di kayu salib, mencurahkan darahnya untuk menebus hidup manusia, menghapus dosa manusia, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh anugerah hidup yang kekal, menerima keselamatan. Dan bukan hanya sebatas menerima anugerah keselamatan, tetapi orang yang percaya kepada Yesus, yang menerima Yesus, ayat ini katakan, maka ia akan diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dan kata kuasa di ayat ini memakai kata exousia, yaitu hak istimewa. Kita diberi hak istimewa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan sekali lagi ini satu hal yang kita syukuri, satu hal yang tentunya menjadi sesuatu yang membuat kita merasa bangga, kita diberi hak istimewa menjadi anak-anak Allah. Ngomong kanan kiri, karena engkau berharga di mata Tuhan. Karena engkau spesial di mata Tuhan. Amin. Kalau Bapak Ibu melihat di dunia ini ada orang-orang yang diberi hak istimewa. Contoh kalau di Jambi, saya nggak tahu sih gelar apa sih yang biasanya bisa diberikan oleh orang tetua adat Jambi kepada orang luar. Dia bukan orang Jambi, tapi karena dia orang spesial, dia orang yang berharga, dia orang yang dianggap mempunyai
dampak yang baik, yang positif bagi Jambi, sehingga diberi hak istimewa. Tentu bukan orang sembarangan. Nah begitu juga dengan setiap kita. Bedanya. Kalau orang-orang di dunia itu memberikan hak istimewa kepada orang-orang yang memang teruji memiliki keistimewaan. Tapi kalau kita semua hanya karena kasih karunia, amin. Siapa kita? Sehingga kita diberi hak istimewa. Kita yang dulunya manusia berdosa, kita dulunya adalah seteru Allah, firman Tuhan katakan. Kita yang dulunya menyakiti hati Tuhan. Tapi Allah memberikan kasih karunia-Nya. Dan ketika kita menerima kasih karunia itu, kita percaya kepada karya salib itu, kita diberi hak istimewa untuk menjadi anak-anak Allah. Bersyukur kita diberi hak istimewa itu, amin. Tapi satu hal yang harus kita ingat, di dalam setiap hak yang kita terima, di dalamnya juga terkandung apa? Kewajiban yang harus kita lakukan. Edkul berkali-kali kalimat yang saya sampaikan dari Edkul adalah keseimbangan itu adalah kunci kehidupan. Jangan hanya menuntut hak, dan kita bersyukur kita nggak perlu menuntut hak kita kepada Tuhan. Tuhan berikan hak itu kepada kita. Karena dia sudah melakukan kewajibannya. Dan berkali-kali saya katakan prinsip hubungan adalah pada saat kita sama-sama melakukan kewajiban kita, kita akan menerima hak kita. Nah bersyukurnya di dalam kasih karunia Tuhan kita sudah lebih dulu diberi hak. Waktu kapan? Sekali lagi waktu kita percaya kepada Yesus. Waktu kita menjadikan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Kita diberi hak istimewa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi ngomong kanan kiri, teguhkan, kamu itu anak Allah loh. Ini kebenaran yang harus benar-benar difahami lebih dahulu Bapak Ibu. Kesadaran, keyakinan, kepercayaan bahwa saya adalah anak Allah. Itu yang harus ditanam lebih dulu dalam hidup kita. Karena ketika kita benar-benar menyadari kita anak Allah, ya maka kita akan lakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Ini adalah sebuah kewajiban yang juga Yesus lakukan sebagai anak Allah ketika 2000 tahun yang lalu dia datang ke dalam dunia. Dan hal yang sama Bapa mau terjadi dalam hidup setiap kita sebagai anak-anak Allah. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 9 katakan gini, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Yesus katakan, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Nah kembali kita hubungkan dengan ayat fokus kita tahun ini, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah bagaimana orang bisa melihat kemurahan hati Bapa? Bagaimana orang lain bisa melihat kemurahan hati Bapa? Bagaimana orang lain bisa merasakan kemurahan hati Bapa? Ngomong kanan kiri lagi, waktu orang-orang lihat hidup kamu. Loh kok jadi takut ngomongnya Bapak Ibu? Ini kebenaran Bapak Ibu yang harus kita tanam dulu. Bagaimana orang-orang bisa melihat kemurahan hati Bapa? Waktu orang-orang itu melihat hidup kita. Amin. Mari kita belajar bersama-sama. Saya sadar saya juga belum sempurna. Dan saya berdoa dan terus berusaha ketika orang melihat hidup kami. Orang merasakan apa yang kami lakukan. Orang menikmati apa yang kami kerjakan. Orang melihat Bapa. Jangan sampai hidup kita menjadi batu sandungan. Berkali-kali juga saya sudah pernah katakan. Ada seorang tokoh negara India katakan. Kalau seandainya semua orang Kristen yang ada di India hidup seperti Kristus hidup, maka seluruh India akan menerima Yesus sebagai Tuhan.
Masalahnya pada waktu itu yang boleh datang ke gereja cuma orang kulit putih. Orang Kristen yang memang sedang datang menjajah lagi dalam tanda kutip. Mereka beribadah dengan baju yang rapi, gedung gereja yang mewah. Nanti kalau ada orang yang kulitnya beda, nggak boleh masuk. Nah, bagaimana orang bisa datang kepada Tuhan? Makanya berkali-kali Pak Ayong juga katakan, ingat, ya ayo kita belajar bertobat dari hari ke sehari. Artinya bertobat itu kan berbalik, berubah terus dari hari ke sehari. Jangan sampai kita di pasar nawar kelewatan. Atau kalau kita jadi pedagang, orang nawar kita marah-marah. Dan nanti kalau satu hari orang itu datang ke sini beribadah dan ya, oh ternyata gitu ya orang Kristen ya. Kan gak seperti itu Bapak Ibu, amin. Makanya kekristenan kita bukan cuman 1,5 jam di gedung gereja Bapak Ibu. Tapi kekristenan kita adalah di dalam hidup kita sehari-hari. Ketika kita diberi hak istimewa menjadi anak-anak Bapa Surgawi. Biarlah kita bisa berkata seperti Yesus berkata. Ketika engkau melihat aku, engkau akan melihat Bapa. Amin. Jadi itu hal yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Nah, bicara tentang murah hati yang dimaksud di dalam Lukas pasalnya yang ke-6 ayat 36 tadi, itu dimulai dari ayat yang ke-27, aplikasinya. Nah, sebenarnya ini kan khotbah di bukit. Bapak Ibu, beberapa tahun yang lalu saya pernah katakan, sebenarnya Bapak Ibu baca saja Matius 5 sampai Matius 7, terus fahami benar-benar firman Tuhan, apa yang Yesus ajarkan, itu udah lebih dari cukup kekristenan kita. Bukan berarti terus gak usah baca Kejadian sampai Wahyu, pasal yang lain, bukan maksud saya Bapak Ibu. Karena di dalam Matius pasal 5 sampai pasal 7 itu ajaran-ajaran dasar kekristenan yang Yesus ajarkan di bukit. Ada banyak hal yang harus kita lakukan. Dan ini salah satu episodenya, kalau saya boleh istilah itu, di dalam satu perikop ini. Nah, kita mau belajar aplikasi dari murah hati kita, penyayang, memiliki belas kasihan yang lembut itu seperti apa. Nah, Yesus jelaskan. Karena ayat 36 tadi itu perkataan Yesus. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Nah, kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-27, mulai di dalam Lukas pasal 6 ayat 27, mulai saya baca gini. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Nah, sembari saya membacakan ayat-ayat ini Bapak Ibu, coba kita cek hidup kita. Apakah kita menjadi orang-orang yang mengasihi musuh? Orang-orang yang memusuhi kita. Atau saya baca dulu sampai habis dulu, supaya kita bisa ngerti clue dari apa yang Yesus maksudkan kita harus rendah hati. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Sorry Bapak Ibu, saya harus pakai kacamata. Kalau jauh masih bisa. Oke. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat jugalah demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu?
Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Baru muncullah ayat yang ke-36, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Bapa yang melakukan hal-hal yang baik bahkan kepada apa? Terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Dan saya berdoa, saya mendorong Bapak Ibu baca perikop ini berkali-kali sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, bahkan kalau perlu sepanjang tahun ini. Terus mulai tanya, apakah aku sudah melakukan hal yang berbeda dengan orang yang berdosa? Karena di ayat-ayat itu dikatakan orang berdosa pun juga melakukan hal-hal yang baik. Tapi kepada orang yang berbuat baik dengan dia. Kan banyak orang ngomong gini. Bahkan kadang orang Kristen ngomong statement gini. Kalau kamu baik sama aku bisa lebih baik dari kamu. Tapi kalau kamu jahat, aku bisa lebih jahat dari kamu. Wah, itu statement paling sesat Bapak Ibu. Dan masanya kadang ada orang Kristen masih ngomong gitu. Dan saya ngomong itu bukan orang Kristen. Itu orang cuman beragama Kristen. Dan ngomong kanan kiri, kamu bukan cuma sekedar beragama Kristen kan? Kamu orang Kristen. Kamu pengikut Kristus. Kamu harus murah hati. Kamu harus jadi murah hati. Ya memang dulunya enggak, waktu kamu bukan anak Allah. Tapi sekarang kamu sudah diberi hak istimewa jadi anak Allah. Dan Yesus beri perintah supaya kamu murah hati. Yang tadi katakan apa? Mengasihi orang yang memusuhi kita. Terus apa? Berdoa bagi orang apa? Kita baca satu-satu lagi Bapak Ibu ya. Berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Terus minta berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoa bagi orang yang mencaci kamu. Kalau orang yang mencaci kita, kira-kira apa respon kita? Puji Tuhan, Tuhan berkati. Amin. Ngomong kanan kiri dengan senyum. Gak usah ngomong lah kalau gitu, ngangguk-ngangguk aja. Melakukan hal yang berbeda dengan yang orang berdosa lakukan. Karena Roma katakan, Paulus kepada jemaat Roma katakan, janganlah kamu jadi serupa dengan dunia. Terus barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan juga pipi yang lain. Barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berikanlah kepada setiap orang meminta kepadamu, janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Kalau orang Jambi ngomong apa ini? Gawe lolo. Setuju nggak? Kalau orang Jambi bilang ini gawe lolo nih. Orang udah jelas-jelas musuhi kita harus dikasihi. Orang yang benci sama kita justru disuruh berbuat. Ngomong kanan kiri. Paham nggak? Oke Bapak Ibu, terkadang memang kita susah untuk paham Bapak Ibu. Tapi sekali lagi saya akan berulang-ulang mengingatkan Bapak Ibu, kita ini anak-anak Allah. Kita harus melakukan hal yang berbeda dengan yang orang berdosa lakukan. Di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 12 ngomong gini. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita.
Nah, saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang sudah menerima karunia dari Roh Allah. Kita sudah menerima Roh Allah itu. Seperti Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 sampai 39 katakan, ketika kita percaya kepada Yesus, memberi diri dibaptis, maka kita akan menerima Roh Kudus, dan Roh Kudus itu diam selamanya dalam hidup kita. Roh Kudus yang akan membuat kita mengerti apa yang Allah karuniakan kepada kita. Apa yang Allah karuniakan tadi? Hak istimewa. Sehingga ayat berikutnya katakan apa? Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya apa? Adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Bagi orang yang gak ada Roh Kudus dalam hidupnya, ya itu gawe lolo, kerjaan bodoh. Orang udah jelas-jelas musuhi kita suruh mengasihi, Pak. Udah jelas-jelas orang benci dengan kita, kita suruh berbuat baik. Udah jelas-jelas orang mencaci maki kita, kita ngomong dengan senyum, puji Tuhan, terima kasih. Ngomong lagi kanan kiri, kamu tuh anak Bapak. Amin. Kamu itu anak Bapak surgawi. Kamu pasti bisa. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Apa yang kita lakukan memang terkadang dianggap bodoh. Makanya juga berkali-kali saya katakan kita ini harus mati ego, Bapak Ibu. Enggak usah lagi lah mempertahankan harga diri. Harga diriku sudah mati di kayu salib bersama dengan Kristus. Bukankah saya katakan beberapa bulan yang lalu khotbah tentang makna baptisan? Kita ini sudah mati bersama dengan Kristus, dikubur bersama dengan Kristus, dan bangkit sebagai ciptaan baru bersama dengan Kristus. Amin. Yang sama seperti Bapa kita. Saya tahu karena kami juga mengalami seperti apa yang Bapak Ibu alami. Terkadang disalah mengerti oleh orang, terkadang bisa dimusuhi oleh orang. Saya nggak tahu, saya sudah pernah cerita, tapi di komsel-komsel saya pasti sering cerita bagaimana ketika kami diperlakukan gak adil, ketika kami dianggap salah, tapi kami belajar praktek firman Tuhan. Bahkan hari Jumat yang lalu ketika saya sampaikan kebenaran firman Tuhan di kantor Simon, yang tanya, jadi kalau kita diperlakukan seperti itu harus seperti itu Pak ya? Ya iya, karena firman Tuhan ngomong seperti itu. Karena itu menunjukkan siapa Bapak kita. Nah kalau kita sama dengan mereka berarti Bapak dia sama Bapak kita sama. Nah firman Tuhan Yohanes 8 ayat 44 katakan apa? Bapak orang dunia itu Bapak segala dusta. Bapak yang penuh dengan kemunafikan. Bapak yang pakai topeng. Hanya pencitraan. Nah kita enggak seperti itu. Kita harus sama seperti Bapa kita. Dan percayalah sesungguhnya, sekali lagi saya mau katakan, ada Roh Kudus dalam hidup kita yang membuat kita bisa mengerti, memahami, iya ya, aku ini sudah menerima hak istimewa jadi anak Allah. Bagi orang dunia itu memang satu kebodohan. Tapi firman Tuhan katakan apa yang dianggap bodoh oleh dunia, itu yang dipakai oleh Allah untuk mempermalukan dunia. Amin. Jadi hendaklah kamu murah hati. Mari sama-sama kita belajar jadi orang-orang murah hati. Walaupun terkadang kita dianggap bodoh karena apa yang kita lakukan. Yang penting kita sama dengan Bapa kita, amin. Itu adalah sebuah kebanggaan. Ayat berikutnya dikatakan di dalam Roma pasal yang kelima, Roma pasal 8:15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh Kudus yang ada bersama dengan kita senantiasa dan selamanya itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bersaksi itu artinya apa sih Bapak Ibu? Kisah Rasul 1 ayat 8 katakan, tetapi apabila Roh Kudus itu turun ke atas kamu,
Kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku. Hidup kita menjadi kesaksian. Makanya berkali-kali saya katakan saya suka hari-hari ini nyanyi lagu hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Maksud saya seperti ini, jangan cuma kita ngomong doa ya Bapak, teriak kalau ada masalah Bapak, tapi kelakuanmu gak seperti Bapakmu. Tapi biarlah Roh Kudus yang ada dalam hidup kita bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan firman Tuhan katakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kita lanjut kepada Galatia pasal 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Bersyukur, berterima kasih sekali lagi kita diberi hak istimewa jadi anak Allah. Dan firman Tuhan katakan sehingga kita bisa memanggil Allah itu ya Aba, ya Bapa. Dan kita juga menjadi ahli waris kerajaan surga. Wow, keren banget Bapak Ibu. Siapa yang di sini punya orang tua dan orang tuamu punya harta yang cukup banyak? Bukan berarti itu saya mau mengajarin, berharap nanti kalau orang tuaku meninggal, aku akan memiliki rumah dan tanah itu. Enggak seperti itu maksudnya. Tapi paling tidak Bapak Ibu. Kalau engkau tahu engkau akan dapat warisan banyak, kira-kira hidupmu seperti apa sih Bapak Ibu? Kalau kami jelas, saya khususnya, istri saya juga, orang tua kami udah pasti gak akan punya warisan yang bisa diwariskan. Rumah dia gak punya, tanah dia juga gak punya, kendaraan juga motor butut yang dia pakai sampai hari ini. Apa yang mau aku nanti-nantikan? Gak ada. Tapi jujur kalau Bapak Ibu yang punya orang tua, yang punya tanah berapa hektar, punya rumah gedung mewah, sekali lagi bukan berarti mau mengharapkan orang tuamu cepat mati, bukan. Tapi paling tidak kan kau punya pikiran, wow, paling tidak nanti aku punya hal seperti itu. Nah ini kita jadi ahli waris kerajaan surga. Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang ada di surga Bapak Ibu? Semua itu ada. Dan karena engkau adalah anak, engkau ahli warisnya. Engkau terima hak itu. Sesuatu yang istimewa banget Bapak Ibu. Tapi sekali lagi ingat, di dalam setiap hak yang kita terima ada kewajiban yang harus kita lakukan. Apa kewajibannya? Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Supaya ketika orang melihat kita, orang melihat Bapa dalam hidup kita. Amin. Tentu kisah tentang murah hati sebagai ayat yang terakhir. Saya tidak akan baca ayat-ayat ini. Bapak Ibu nanti baca dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Itu kisah tentang seorang Samaria yang baik hati. Ada tokoh imam, ada orang Lewi dan orang Samaria. Pertanyaan dan perenungan di akhir firman Tuhan hari ini. Seperti siapakah kita? Ketika di sekeliling kita ada orang yang butuh kasih dan kemurahan Tuhan. Apakah kita akan jadi seperti imam, orang Lewi yang notabene-nya orang beragama? Atau kita menjadi seperti orang Samaria yang murah hati? Tapi sebagai yang terakhir, ingat, apa Bapak Ibu baca sama-sama? Kita adalah anak-anak Bapa Surgawi yang murah hati. Ingat hal ini Bapak Ibu. Saya undang pemain musik, kita naikkan pujian tadi, hidupku menggenapi firman-Mu. Dan firman Tuhan pagi hari ini ngomong, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Dan sekali lagi nasihat saya, baca lagi Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 36 tadi. Baca berulang-ulang, renungkan. Terus apa dalam hidupmu yang masih belum kau praktek? Mari sama-sama kita bertumbuh jadi orang-orang murah hati. Hidupku
menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Naikkan pujian dari awal, katakan Tuhan, Tuhan, Kau sempurna. Sembari Kau merenungkan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan menjadi cermin dalam hidupmu hari ini. Ku serahkan hidupku, ya murnikan kami Tuhan. Dengan Roh-Mu Tuhan, Kau sempurna. Kau sempurna, amin, haleluya. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku. Murnikan kami ya Tuhan, dengan Roh-Mu hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Roh Kudus, ingatkan kami senantiasa bahwa kami adalah anak-anak Bapa Surgawi. Kami adalah orang-orang yang sudah menerima hak istimewa menjadi anak-anak Allah. Sehingga kami bisa memanggil ya Aba, ya Bapa. Bahkan kami menjadi orang-orang yang menikmati warisan-warisan ilahi. Sehingga firman-Mu digenapi dalam hidup kami. Engkau memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus. Sebab itu biarlah kami murah hati, sama seperti Engkau murah hati. Biarlah ketika orang-orang melihat hidup kami, mereka melihat Engkau Bapa nyata dalam kami. Melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami, dalam hidup keseharian kami. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi sebelum duduk katakan, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu murah hati. Tuhan memberkati, silakan duduk. Selanjutnya saya serahkan tim multimedia. Gongsi Pacai, selamat tahun baru Imlek untuk kita semua. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara
untuk bergabung dalam ibadah raya Imlek yang akan diadakan pada tanggal 22 Januari 2023 yang akan diadakan dalam 2 kali ibadah, yakni pada pukul 7.30 untuk ibadah raya 1, 2, Get dan Sabat, dan pada pukul 9.30 pagi untuk ibadah raya 3 dan Renew. Ibadah Tionghoa tetap diadakan di jam yang sama di Ruang Sakura. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita ikuti bersama doa puasa pelayan pada hari Sabtu di Sekretariat Pelita, Ruangan Anggrek. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Demikianlah Pelita News di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat pagi hari ini. Untuk acara Imlek nanti, apabila Bapak Ibu ada mau mengajak orang tua untuk mengikuti ibadah, kalau di Tionghoa misalnya, ada undangannya gitu. Dan setiap kita boleh minta sama Pak Alai undangan untuk mengundang orang tua kita yang baru percaya atau yang belum percaya supaya bisa hadir ikut ibadah Tionghoa. Oke, itu info kan. Mari kita masuk dalam doa. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bapak, terima kasih, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat pagi hari yang indah ini, buat setiap kami bisa datang kepada Engkau ya Tuhan, untuk menyembah, memuji, dan meninggikan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih juga ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini ya Bapa, supaya kami murah hati ya Tuhan, sama seperti Bapa kami yang adalah murah hati ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, biarlah kami akan mempraktekkan Tuhan nilai-nilai kebenaran firman-Mu ya Bapa, yang dimana Tuhan kami adalah beda dengan orang-orang dunia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan juga di mana orang-orang akan melihat Engkau di dalam kehidupan kami ya Bapa, yang terus akan mempraktekkan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini adalah murah hati ya Tuhan. Terima kasih buat Pak Heri yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan berkati, Tuhan pakai lebih lagi ya Tuhan. Dan juga Tuhan berkati istri dan juga anak-anaknya ya Bapa. Kami serahkan keluarga Pak Heri ke bawah tangan kuasa-Mu. Dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini ya Tuhan. Bahkan yang tidak hadir, bahkan yang ada di rumah di pagi hari ini juga ya Bapa. Biarlah Kau Tuhan Allah yang memberkati setiap kami ya Bapa. Tuhan taruh hikmat-Mu atas setiap kami ya Tuhan. Tuhan bukakan hati kami supaya kami terus menerima kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dan juga setiap persembahan yang telah dikumpulkan, yang telah dibawa ya Tuhan. Biarlah Kau Tuhan Allah sendiri yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi ya Bapa. Dengan berkat-Mu yang berkelimpahan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari kita arahkan mata hati kita kepada Tuhan. Pulanglah, bawalah berkat sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan juga persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang sudah menerima berkat sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.